Saat ini kita memiliki presiden yang tidak punya etika politik dan tidak tahu malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Adalah sebuah pernyataan yang tegas, kritikan yang begitu pedas yang dilontarkan oleh Koni Rahakundini Bakri, seorang pengamat militer dan pertahanan. Mbak Koni ini dia mengkritik keras tentang sistem kepemerintahan kita, tentang perilaku demokrasi, tentang polemik politik yang terjadi di negara kita. Kritikan pedas yang ditujukan kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini benar-benar sangat luar biasa. Apa kira-kira persoalan pokok, hal yang fundamental yang membuat Ibu Koni Rahakundini Bakri ini mengkritik keras sampai-sampai mengatakan bahwa saat ini kita memiliki presiden yang tidak punya etika politik dan tidak tahu malu. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Koni Rahakundini Bakri ini. Selamat menyaksikan. Menurut saya yang mesti diperbaiki oleh bangsa ini dan yang dicari oleh bangsa ini adalah kenapa kita sekarang membiarkan politisi, malah pemimpin kita yang tertinggi kehilangan apa yang disebut Bung Karno sebagai fatsun politik. Fatsun politik itu berasal dari etika politik. Jadi ketika kita punya pemimpin yang sudah kehilangan etika dan dalam tanda kutip adalah pemimpin yang tidak tahu malu, maka bangsa ini dalam masalah besar. Sebenarnya pemimpin yang hari ini sedang lupa diri, lihatlah bahwa sebuah kebenaran mau ratusan tahun, mau berapapun abad, itu akan terbukti kebenarannya. Apalagi di abad sekarang kita memegang senjata komunikasi handphone. Ratu Kalinyamat lama kita bela namanya karena kita nggak punya handphone zaman itu. Tetapi sekarang semua kesalahan, semua kemiringan daripada kesalahan penyalahgunaan kekuasaan itu akan sangat mudah ditolak, dibantah atau dilawan oleh rakyat. Sebagai akademisi yang mendalami pertahanan dan keamanan, satu aja kegelisahan yang saya rasakan. Masyarakat sudah sangat resah dan marah. Mereka tidak semua bisa bersuara. Jangan sampai people power terjadi. Karena ketika people power terjadi, ini akan lebih parah dari 1998. Karena apa? Karena 98 tadi kita belum punya apa yang disebut sekarang ini yang lebih canggih segala-galanya. Mungkin dulu ada BBM ya, saya lupa juga, atau SMS. Tapi SMS ya zaman itu, masih SMS. Tapi sekarang kita sudah punya ini dan itu lebih mengerikan kalau kita tidak mampu mengontrol. Dia adalah sosok pemimpin yang diagung-agungkan, yang dipuja-puja. Siapa bilang rakyat ini yang mana yang muja-muja dia? Nah, diagung-agungkan dia. Kalian lah yang mau dibodoh-bodohin. Dari 2014 kita tuh udah sadar ini nggak beres nih orang. Nah sekarang baru sibuk, jadi baru mengungkit-ungkit semua wah kami lah ini apalah. Hah? Kalian aja yang udah membesarkan dia, menjadikan dia, memberikan privilege yang lebih kepada dia, keluarga dia tak menghargai kalian. Apalagi rakyat miskin busuk itu. Masyarakat miskin busuk itu, sedangkan kalian yang memberi segalanya aja, kalian dilupakan, ditinggalkan. Apalagi masyarakat miskin busuk yang tak ada apa-apa nih. Sampai di situ paham kalian? Itu satu, tak usah ngomong jauh-jauh lagi undang-undang. Dari situ aja. Jadi sudahlah bapak-bapak, para petinggi-petinggi, para elit tuh jijik kami lihatnya. Drama-drama kalian itu
Undanglah ini para pemimpin, calon-calon pemimpin supaya berjalan damai. Kalian nih tiap hari di TV berantem. Nanti orang berantem bawah ini rame-rame udah berdarah, masyarakat pecah, rakyat pecah. Habis itu kalian baru mesti bagi-bagi kursi, jadi menteri. Tak ada otak kalian ini memang. Jadi sudah-sudahlah, berhentilah drama tuh ya. Bapaknya sama-sama presiden, anaknya sama-sama ketua partai. Bapaknya sama-sama presiden, anaknya sama-sama ketua partai, tapi yang dihina disebut politik dinasti hanya Pak Jokowi dan Kaisang. Bro, dirimu itu ya jangan membodohi orang, jangan mengajarkan anak muda itu ya sesuatu yang logikanya sesat, ya membandingkan itu ya pakai akal dong, pakai kritis gitu loh, pakai daya kritis menganalisa. Kalau ngomong hina, apa Kaisang itu pernah menjadi ketua DPC partai seperti Megawati, ya apakah pernah dia memenangkan ya sebuah kongres, ya terpilih sebagai ketua gitu, lalu dikejar-kejar militer sampai kemudian ya kantor mereka itu diserang ya oleh orang-orang yang berseragam, bukan berseragam ya, berseragam partai tapi badannya tegap, sampai kemudian ada yang tewas ya. Apakah ada perjalanan Kaisang begitu ya? Apakah dia itu seperti Ibu Mega? Bapaknya sudah meninggal lama, terus dia ditekan-tekan di bawah rezim Orde Baru, ya, diincar-incar, diikutin intelijen kemana-mana, bukan untuk kemudian dikawal, tapi untuk dicari-cari kesalahannya, ya. Apakah Kaisang pernah mengalami itu? Apakah kita mungkin lupa bahwa dia 2 hari dikasih kartu anggota, terus jadi ketum partai? Ya, itu yang mau diajarkan ke anak muda. Ya, Pak Jokowi presiden, Soekarno presiden, tapi Soekarno menjadi presiden saat itu anaknya tidak menjadi ketum partai, anaknya itu baru disuruh menari kalau ada menyambut tamu, begitu ya, baru dibawa kemana-mana supaya belajar gitu loh. Setelah dia meninggal, ya itu lewat proses yang tidak mudah sebagai tahanan politik di Wisma Yaso oleh Orde Baru, ya. Baru kemudian anak-anaknya itu bergerak. Bergerak itu apa? Menjauh dari politik. Sampai kemudian Megawati ikut proses di PDI, ya, dengan harapan mendongkrak suara PSI, tapi PDI maksudnya, bukan PSI. Tetapi bukan langsung menjadi ketum. PDI waktu itu menempatkan dia menjadi pengurus dari level bawah tuh, baru kemudian menjadi anggota legislatif. Ada Kaisang begitu? Hah? Bro, come on. World Economic Forum itu bilang, ya, anak-anak muda terutama kita yang lagi bonus demografi ini sampai 2045, salah satu kompetensi, salah satu keterampilan yang diharapkan supaya bisa masuk ke dalam ya dunia kerja atau ke dalam kompetisi itu adalah analytical thinking. Critical thinking artinya apa? Analisa kita, kemampuan kita berdaya kritis. Masa membandingkan Pak Jokowi dan Kaisang dengan Bung Karno dan Megawati? Tolonglah, buatlah Gen Z kita itu tercerahkan, buatlah pemilih kita itu benar-benar kritis, siapapun pada akhirnya yang dipilih, tapi jangan buat perbandingan-perbandingan yang konyol. Anyway, saya tidak menghina, ya, saya hanya mengkritik Pak Jokowi. Dan perlu dipahami politik dinasti bukan soal anaknya presiden, bapaknya presiden, anaknya presiden atau ketum partai, no. Tapi politik dinasti itu adalah sebuah upaya menggunakan kekuasaan saat sedang berkuasa untuk mendorong keluarga atau kerabatnya itu untuk melanjutkan kekuasaan. Di situ poinnya, ya. Jadi penggunaan kekuasaan negara untuk melanggengkan kekuasaan. Ya. Gitu ya. Jadi anak-anak muda itu jangan disesatkan dengan perbandingan yang tidak matching gitu ya, yang tidak masuk akal.
Ya. Kalau Kaisang itu dikejar-kejar intelijen, bukan dikawal pas pampres dan intelijen gitu ya. Nah, itu baru kita agak salut sedikit gitu loh. Jadi jangan ajari anak muda kita dengan melupakan sejarah dan hanya seolah-olah melihat yang hari ini terzolimi adalah Pak Jokowi dan Kaisang. Megawati itu jauh lebih terzolimi. Kalau kalian malas baca, jadilah generasi yang setidak-tidaknya ya belajar nonton YouTube, nonton sejarah. Tapi kalau misalnya hanya karena gemoy, hanya karena rambut putih, ganteng, karena anak presiden, ya, hanya karena dia kelihatan pintar berkata-kata, lalu kalian memilih sesederhana itu, aduh, tahu deh masa depan negara Indonesia maju gimana tuh. Aduh, udah deh ya, udah. Oke guys, itulah cuplikan video awal yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Kita mendengarkan bersama-sama bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Koni Rahakundini Bakri tadi. Mungkin ada benarnya bahwa polemik politik, persoalan yang terjadi di bangsa kita ini akhir-akhir ini memang sangat meresahkan. Kita sebagai rakyat saja merasa tidak nyaman ketika hampir tiap pagi, siang, malam kita dipersembahkan dengan berita-berita di media massa maupun televisi tentang peristiwa-peristiwa politik, tentang kegaduhan-kegaduhan yang terjadi di bangsa ini. Padahal ini kita semua rakyat Indonesia mau menyambut pesta demokrasi. Pesta yang identik dengan kata sukacita, riang gembira. Tetapi yang kita rasakan, yang kita amati, banyak peristiwa, banyak polemik, banyak persoalan di tahun politik ini. Tentu ini sangat disayangkan. Semoga saja para penguasa di bangsa ini kalian bisa menjadi negarawan yang baik, bisa mencontohkan hal-hal yang baik kepada generasi penerus bangsa ini. Itu yang kami rakyat harapkan, yang kami rakyat inginkan. Berilah contoh dan teladan yang baik dalam kehidupan berdemokrasi. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa negara Indonesia ini adalah negara republik, bukan negara kerajaan. Dengan demikian, kalian yang adalah para penguasa tahu malu. Jangan kalian memperlakukan negara republik ini seperti negara kerajaan. Tolonglah, ajarlah, wariskanlah, contohkanlah kepada kami generasi penerus bangsa ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bijaksana, agar bisa kami telaah, agar bisa kami teladanin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Saudara, dalam muatan video tadi juga kita menyimak bagaimana ada tanggapan-tanggapan dari netizen. Tentu ini semua adalah hal-hal yang positif yang harus kita renungkan, yang harus kita cermati. Mari kita saling mengedukasi, saling membangun perspektif yang baik dalam menjaga nilai-nilai konstitusi, dalam menjaga nilai-nilai kebenaran. Seringkali saya tegaskan bahwa mencintai seseorang itu sah-sah saja, mengagumi seseorang itu sah-sah saja, memuja-muji seseorang itu sah-sah saja. Tapi ingat, jangan mau digoblok-goblokin sama mereka. Jangan hanya karena kita kagum sama mereka, mencintai mereka, kita yang selalu memuja-muji mereka, pada akhirnya kita juga mau digoblok-goblokin sama mereka. Mari gunakan logika akal sehat kita, gunakan hati nurani kita
Gunakan akal waras kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak kembali cuplikan-cuplikan video masih perbincangan tentang Bapak Presiden Joko Widodo yang disampaikan oleh para pengamat politik maupun netizen yang sudah saya kumpulkan dan akan saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Mari kita simak bersama-sama. Presiden menegaskan anaknya kalau nggak dibantu negara kalah, makanya perlu ada bansos. Berarti kan itu tuh. Yes. Dan ketiga, dana yang dipakai adalah dana negara. Ya. Jadi kalau ditanya bohirnya siapa, negara. Negara. Melalui mekanisme APBN, dan ini seolah-olah legal banget. Jadi gitu. Kalau gue penting membaca dua hal yang pertama itu. Jadi emang negara juga menyadari bahwa pilpres ini akan 2 putaran. Jadi artinya anaknya pun akan kesulitan mengalahkan salah satu dari calon presiden yang sudah mendaftar, entah itu Mas Anies atau Ganjar. Tapi yang jelas ini kesulitan untuk 1 putaran. Yang kedua pesannya adalah kalau nggak dibantu negara, susah menang ini orang. Kalau dari perspektif anti korupsi ini namanya soft gratification, Bos. Nah itu Mas Beke lebih paham lah. Gratifikasi lunak. Dan ini disebutnya kategorinya state capture. State capture artinya apa? Negara terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi. Kenapa kemudian Pak Prabowo diam aja? Tidak seperti 2019. Tegas-tegasan pasti dia menolak hal ini terjadi kan? Karena mungkin Pak Prabowo diuntungkan dengan hal ini. Jadi tidak ada independensi dan rasionalitas. Menjak Pak Jokowi menjabat jadi presiden 2 periode, itu sudah ada niat rencana itu mau dikudeta orang-orang itu. Jadi kalau semenjak Pak Jokowi itu jadi presiden, ada demo yang mengatasnamakan mahasiswa, rakyat, buruh, people power, itu semua adalah gonta-ganti casing. Otaknya, bohirnya ya orang itu-itu saja, pelakunya ya itu-itu saja. Ini kepentingannya kepentingan politik, tujuan satu, inginnya Pak Jokowi tumbang lengser, Pak Jokowi ingin dimasulkan. Lah inilah kebencian terhadap Pak Jokowi yang dianggap longa-plongo tapi keras kepala. Siapa sih yang nggak sakit hati ketika Taman Mini Indonesia Indah ditarik? Privo ditarik, Blok Rokan, Blok Mahakam ditarik, mafia-mafia migas itu semua pada di blok semua sama Pak Jokowi. Wahai Pak Lurah, ketika Anda pertama kali berkuasa sebagai lurah pada tahun 2014 yang lalu, Anda pernah ditanya oleh wartawan, kenapa Anda bisa mencapai keberhasilan seperti itu, dan Anda mengatakan itu karena Tuhan, rahasianya Tuhan. Pak Lurah, apakah Anda masih ingat Tuhan? Apakah Anda masih mengingat bahwa dialah yang memberikan jabatan setinggi itu kepada Anda, Pak Lurah? Dan kalau saya lihat seperti Anda makin melupakan. Saya adalah mantan pendukung hardcore-mu, tapi harus melihat kenyataan bahwa Anda memang jahat dan bahkan licik, bahkan cenderung culas. Pak Lurah, teruskan kelicikanmu, teruskan kecuranganmu, teruskan Pak. Anda dalam rangka pemilu 2024, Anda menunjuk panitia seleksi KPU dan ketua Bawaslu adalah orang yang adalah tim ses Anda. Itu sudah bentuk kecurangan sebetulnya, Pak. Anda pasti mengetahui tentang penurunan baliho Ganjar Mahfud dan juga pemasangan baliho Kaisang oleh Satpol PP, oleh perangkat negara. Terus apa sikap Anda? Mungkin Anda mengatakan itu saya tidak tahu, itu bukan urusan saya. Betul Pak Lurah. Tapi Anda punya power untuk menghentikan kecurangan seperti itu. Kemudian juga ketika pilot Garuda bersama Pak Mahfud memberikan kode 3 jari, dia dipanggil oleh bosnya. Intimidasi macam apa ini? Saya mau mengatakan bahwa begitu banyak kecurangan yang terjadi dan Anda sepertinya tutup mulut, Anda terkesan membiarkan
dengan power yang Anda miliki, Pak Lurah, Anda bisa mengatakan stop, hentikan segala bentuk kecurangan seperti itu. Jangan pura-pura tidak tahu. Terakhir malah saya mendengar bagaimana pemimpin sebuah survei yang menunjukkan bahwa pasangan nomor 2 hanya mendapat 34,7%, kalah jauh dibanding pasangan nomor 3. Dan akibatnya istri dan anaknya mengalami intimidasi sehingga akhirnya dia tidak mau lagi bermedsos. Kecurangan. Pak Lurah, silakan terus melakukan kecurangan. Silakan lupakan Tuhan. Ada lagi satu hal yang mau saya sampaikan, Pak Lurah. Dalam 2 kali pemilihan 2014-2019, Anda didukung oleh musisi terkenal Iwan Fals dan juga Slank. Mereka sekarang tidak lagi bersamamu, Pak Lurah. Mereka sama seperti saya sepertinya, sama seperti yang lain. Apa itu? Kami muak. Jokowi itu punya pilihan politik yang berbeda lah dengan 2024. Kalau hanya ingin sekedar terus bersama dengan PDIP, ya tentu saja Jokowi itu pastinya akan mendukung Ganjar Pranowo untuk bertanding di 2024. Ini kan beda ceritanya. Kan bukannya netral Pak Jokowi. Oh iya, kalau itu netral. Tapi secara personally nggak bisa dibilang netral dong. Pak Jokowi pasti punya pilihan politik namanya Mas Gibran yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Jadi kita itu nggak perlu pura-pura nggak tahu sebenarnya. Ini sudah menjadi rahasia umum dan konsumsi umum. Kan perdebatannya adalah ini keluarga besar Pak Jokowi meninggalkan PDIP, KTA Gibran dikembalikan atau tidak, Bobi dikembalikan atau tidak, Jokowi kakaknya dicoret atau tidak. Bagi saya itu adalah perdebatan-perdebatan yang sudah tidak kontekstual dan buang-buang waktu. Ya, administrasi ya. Administrasi aja, karena secara substansi, kepentingan politik, keinginan politik, saya kira Jokowi sudah sudah berbeda dengan PDIP. Ini yang kemudian menurut saya yang melihat persoalan ini dari jauh, pidatonya Mbak Mega, elit-elit PDIP yang saya kira memang memberikan satu statement yang cukup keras ya, terkait dengan kondisi demokrasi, tentang nepotisme, termasuk juga soal putusan Mahkamah Konstitusi dan MK-MK. Ini kan semakin mempertebal bagaimana garis PDIP dan di mana garis Pak Jokowi. Jadi pidato Mega beberapa waktu yang lalu, kalau kita ingin spesifikasi, itu kan mengacu kepada kekuasaan politik hari ini, dan presidennya adalah Jokowi, bukan Prabowo dan bukan yang lain. Ini yang saya kira memang menurut saya kenapa Pilpres 2024 memang yang ramai itu soal bagaimana pertarungan PDIP dengan Pak Jokowi, yang di situ ada Gibran yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Kan itu Pak jalan ceritanya Pak. Pak Jokowi yang terhormat, saya yang adalah rakyat biasa ini, saya yang adalah rakyat jelata. Dulu saya melihat, saya menilai Bapak Presiden Joko Widodo ini adalah sosok pemimpin yang idealis, top. Bahkan seringkali saya secara pribadi selalu mengkanter video-video atau narasi-narasi yang menghujat Bapak, yang mencaci maki Bapak dan lain sebagainya. Saya dulu adalah orang yang selalu mendukung Bapak. Tetapi Presiden Joko Widodo yang dulu atau Bapak Joko Widodo yang dulu kini sudah berubah semenjak Bapak berpindah haluan dari PDI Perjuangan dan mendukung Bapak Prabowo Subianto. Saya sebagai rakyat biasa ini hanya bisa melihat, hanya bisa mendengar segala cacian, segala makian, segala kritikan-kritikan pedas yang ditujukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Hati saya sakit, sangat disayangkan. Saya menjerit melihat orang yang dulu saya kagumi pada akhirnya harus dihujat, harus dicaci maki, harus menerima berbagai kritikan pedas yang membuat saya kadang berpikir, kenapa sih Bapak Presiden Joko Widodo kok bisa berubah? Tidak seperti Jokowi yang dulu bila dibandingkan dengan Jokowi yang sekarang ini.
Sebagai rakyat jelata, saya memahami tentang ambisi, tentang nafsu dalam kekuasaan. Itu adalah hak prerogatifnya Bapak. Tetapi satu poin penting, bahwa jangan pernah melupakan siapa Bapak Presiden Joko Widodo yang sesungguhnya. Harta dan kekuasaan itu hanya sementara. Tidak ada yang bersifat kekal abadi untuk selamanya. Saya sebagai rakyat jelata berharap bahwa seorang Joko Widodo bisa kembali ke jalan yang benar dan bisa menjadi seperti pribadi Joko Widodo yang dulu. Itu adalah poin pentingnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, terus terang, akhir-akhir ini kita selalu dipertontonkan dengan kecaman-kecaman, dengan kritikan-kritikan yang begitu pedas yang ditujukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Sebagai orang yang mencintai Presiden Joko Widodo, orang yang mengagumi Presiden Joko Widodo, ketika mendengar cacian, makian, dan hinaan serta kritikan-kritikan pedas lainnya, tentu ada perasaan sakit hati. Ada perasaan bahwa kenapa sih bisa serendah ini? Kenapa sih seorang Presiden Joko Widodo selalu dicaci maki dan dicampakan oleh para pengamat politik yang ada di bangsa ini maupun para netizen? Tetapi ini adalah fakta. Ini adalah fenomena yang terjadi hari ini. Semoga saja akan ada jalan kebenaran yang bisa ditempuh oleh seorang Presiden Joko Widodo. Biarlah seorang Presiden Joko Widodo bisa kembali ke jalannya, bisa menjadi seperti Presiden Joko Widodo yang dulu, yang saya kenal, dan rakyat Indonesia yang lainnya juga. Mari kita lanjutkan lagi. Mau pakai jurus apa lagi buat melawan Jokowi dan Prabowo Gibran? Segala cara dipakai. Pakai buzzer, menjelekkan nama baik keluarga Jokowi, ya, pakai acara podcast, ya, pakai isu ijazah palsu. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Ganjar mau pakai cara apa? Menurut saya di sini ada yang salah luar biasa. Sesuatu yang salah akan berakibat buruk bagi yang melakukannya. Ya. Bicara tentang penegakan hukum dibantah oleh cawapresnya sendiri. Karena kan ada rekodnya. Menko Polkam punya record. Apa yang mau dipakai? Cara apa? Politik dinasti yang terus digaung-gaungkan oleh politisi PDIP yang muda-muda, kan jadi blunder. Politik dinasti apa? Putusan MK sudah selesai. Di mana siapa yang tidak memakai politik dinasti ketika seseorang itu berkuasa? Ya kan, apalagi Jokowi yang sudah jadi panutan, sudah jadi teladan bagi Indonesia. Legenda Indonesia akan tercatat dalam sejarah bangsa ini. Ada seorang bernama Jokowi yang begitu berhasil mengangkat bangsa ini. Mau pergi kemana? Ke Bapak yang terhormat Yusuf Kala. Pak JK, mana mungkin Pak JK mau melawan suatu kenyataan?
bahwa Pak Jokowi itu memang dihormati. Mau ngajak JK masuk ke koalisi, nggak mungkin. JK dari awal sudah ada di koalisi perubahan. Kemudian Pak Sekjen mengatakan bahwa oh ya sudah bicara dengan koalisinya Amin. Dibantah langsung. Kapan bicaranya? Jadi akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan saudara-saudara bahwa PDIP dengan capresnya dan tim suksesnya kebingungan. Elektabilitas yang terus turun tajam, dan itu sebuah fakta bahwa kemudian makin ke arah waktu pemilihan, masyarakat makin menjadi tahu siapa capres sesungguhnya dari 3 capres ini. Dan ternyata capres unggulan yang pantas kita pilih bagi bangsa ini pada tahun 2024 nanti hanyalah Prabowo dan Gibran. Kenapa? Ya karena Bapak Jokowi mendukung pasangan ini dan bukan pasangan yang lain. Dengan approving rate yang masih 80%, bahkan cenderung makin baik karena Bapak Jokowi masih berkuasa dan menjadi presiden bagi republik ini. Ya tentunya Jokowi akan melakukan yang terbaik. Saudara, akhirnya saya melihat wajah frustrasi ketika pernyataan pers di rumah Bapak JK. Bukan membuat statement yang positif bagi pasangan Ganjar Mahfud, malah Pak JK mengatakan, ya Bapak Jokowi kan sudah mengatakan bahwa kita harus berfokus pada 2045, bukan hanya pada pencapresan saat ini. Nah, saudara, kita melihat seorang senior seperti JK, perkataannya bisa menjadi patokan bahwa sebenarnya pencapresan Pilpres saat ini ya sangat penting sekali untuk menyambut tahun 2045. Jadi kalau ada kader PDIP masih saja belum menyadari ini dan masih saja berusaha mendiskreditkan nama Jokowi, akhirnya berlakulah pepatah mengatakan, memukul air di dulang, kecipratan kena muka sendiri. Mencoba menjelekkan Jokowi malah merugikan diri. Ada banyak hal yang sebenarnya saya ketahui tentang Pak Jokowi setelah 3 tahun bekerja dekat dari beliau bersama Pak Pratikno dan juga melihatnya dari dekat, dan membuat saya yakin tetap berada di sisi Pak Jokowi. Sebenarnya loyalitas ini dibangun karena saya kira tidak sedikit juga tawaran-tawaran yang datang untuk saya pindah dari kubu dan sisi ini. Salah satunya dari PDI Perjuangan. 3 kali saya ditawari oleh Mas Hasto untuk pindah dari sini, bergabung ke PDIP. Tentu saya merasa sangat terhormat sekali kala itu. Namun keyakinan saya kepada Pak Jokowi, melihat apa yang telah dia lakukan untuk bangsa ini, dan bagaimana ia bekerja keras, karena jujur sekali lagi berada di dekatnya, membuat saya mengetahui banyak hal. Pak Jokowi memikirkan bangsa ini tidak hanya soal hari ini, tapi juga soal masa depan. Banyak yang ia korbankan untuk apa yang ia yakini dan ia kerjakan, setidaknya dalam beberapa belasan tahun kebelakangan menjadi pejabat publik. Jadi kerja ini memang kerja panjang yang telah ia rencanakan dari pertama kali ia masuk politik. Ia mengorbankan reputasinya, kredibilitasnya bahkan, asalkan bangsa ini bisa maju, sekali lagi, tidak hanya hari ini, tapi juga di masa depan. Dan ketika Pak Jokowi telah percaya dengan Pak Prabowo,
maka saya percaya dengan Pak Jokowi. Makanya kenapa Jokowi masangin Gibran anaknya sendiri. Ini tuh Jokowi, Gibran, Kaesang itu lagi mau pasang badan buat kita semua teman-teman. Jadi kalau kamu tanya, emang Nana tahu dari mana sok tahu? Ya lu nanya sama gue taruh reader, gue baca jiwanya Jokowi kayak apa, jiwanya Gibran kayak apa, itu nggak ada. Ingin melacurkan Indonesia tuh nggak ada. Justru malah kamu harus cek orang yang selama ini kamu puji-puji sebagai ibu yang baik dan segala macam, itu cek itu RUU, rencana undang-undang perampasan harta koruptor, kenapa ditahan-tahan sama dia? Coba cek juga di Bocor Alus lah, di Total Politik lah, itu di YouTube semua. Coba cek kenapa Mega disinyalir ingin menghentikan hilirisasi, padahal hilirisasi itu yang sekarang lagi dilakukan oleh Jokowi. Hilirisasi itu apa sih? Hilirisasi itu artinya gini deh, lu punya bahan mentah di rumah, lu petani padi, terus ketika lu pingin membuat lontong sendiri, lu pingin jual, itu tuh yang mau dilakukan oleh Jokowi. Ini enggak, ini maunya digini, ya udah kita jual berasnya ke Malaysia dan Malaysia nanti bikin lontong, nanti kita beli lontong dari Malaysia. Sesederhana itu analoginya. Nah, sekarang kalian mau belain siapa? Mau belain orang yang mikir bahwa negara ini mau dibelain atau siapa? Itu aja. Nah, sekarang tinggal pilih, kalian ingin memilih presiden yang kayak apa? Presiden yang selama ini pasang badan buat Indonesia, atau presiden yang bahkan belum ketahuan akan bagaimana. Jadi intinya kembali lagi ya, diingat please, ini garis merah. Pemilu kali ini kita tidak sedang memilih presiden, kita tidak sedang memilih wayang, teman-teman. Ganjar itu adalah wayangnya Megawati, Anies ya wayangnya JK tadinya sama Surya Paloh, Prabowo adalah wayangnya Jokowi. Jadi yang kita pilih ini sekarang bukan wayang, tetapi dalang. Kalian pilih dalang mana yang kalian lebih rela memimpin negara ini. Kalian pengen didalangin sama Megawati atau didalangin oleh Jokowi? Kalau kalian memilih ini, please gunakan logika kalian. Pilih dari dua orang ini yang track recordnya, pattern polanya selama ini tuh ngebelain negara tuh lebih banyak mana? Lebih banyak Jokowi yang pasang badan buat negara atau Megawati yang pasang badan buat negara? Pilih dalang. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Menarik ketika Mbak ini mengatakan bahwa pilihlah dalang, bukan wayang. Sekali lagi, Pilpres sekarang pilih dalang, jangan wayang. Terbesit dalam hati saya mau bertanya kepada Mbak ini maupun kepada pemirsa sekalian, setelah Oktober 2024, setelah Jokowi habis dari masa jabatannya, apakah seorang Presiden Joko Widodo masih punya power untuk berkuasa? Apakah Joko Widodo adalah seorang ketua umum partai? Ataukah seorang Joko Widodo akan kembali menjadi rakyat biasa sama seperti kita? Terkadang mereka yang berada di sekeliling Bapak Presiden Joko Widodo ini, mereka lupa diri. Mereka hanya mau membodohi dan mencibulin masyarakat dengan narasi-narasi, dengan statement-statement yang kedengarannya begitu enak masuk ke telinga kita. Inilah perilaku-perilaku politik yang busuk, yang mau menghalaukan segala cara demi memenangkan jagoannya. Tapi ingat, kita sebagai rakyat kita harus cerdas, kita harus kritis. Sekalipun saya adalah pengagum Jokowi, saya adalah orang yang mencintai Presiden Joko Widodo, tetapi saya tidak mau digoblokin oleh Presiden Joko Widodo. Ada narasi yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan mewarisi segala pembangunan, segala infrastruktur yang ada, segala sesuatu yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo saat ini kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kembali lagi saya bertanya, apakah hanya seorang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang adalah putra dan putri terbaik di bangsa ini? Tentunya tidak. Kita sebagai rakyat pastinya kita sudah mempelajari rekam jejak dari seorang Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sekalipun Gibran adalah anak dari seorang Presiden Joko Widodo, tetapi saya secara pribadi saya tidak yakin bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka akan mampu untuk melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo.
Saya punya alasan. Gibran rekam jejaknya belum apa-apa. Baru menjabat menjadi wali kota Solo 2 tahun. Itulah pengalaman Gibran Raka Buming Raka dalam pemerintahan. Rakyat tidak goblok. Jangan hanya karena kalian yang berada di sekeliling Presiden Joko Widodo, lalu kalian menyebarkan narasi-narasi untuk membodohi rakyat. Tolonglah, jadilah negarawan yang baik. Tinggalkan jejak yang baik kepada generasi penerus bangsa ini. Semoga saja kita yang rakyat jelata, kita yang rakyat biasa, tetap konsisten, tetap menyuarakan kebenaran, tetap menggunakan akal sehat, dan tetap menggunakan pikiran yang waras. Jangan mau digoblokin oleh para penguasa. Gunakanlah hati nurani kita, pelajarilah rekam jejak satu persatu para capres dan cawapres saat ini, untuk kita pilih di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Pilihlah pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang rekam jejaknya baik, baik itu di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Jangan pilih pemimpin karbitan, jangan pilih pemimpin yang belum punya pengalaman, jangan pilih pemimpin yang temperamen, jangan pilih pemimpin yang otoriter, jangan pilih pemimpin yang wataknya keras, yang dikit-dikit marah, dikit-dikit gebrak meja. Itu bukan contoh pemimpin yang baik. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa mengedukasi kita dan bisa menyadarkan kita, agar kita mampu untuk memilih pemimpin yang mampu untuk memajukan bangsa ini dan mampu untuk mengayomi bangsa ini dari periode 2024 sampai 2029. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.